Kewajiban setiap hari apa yang harus dilakukan? Sholat. Yang pokok nih yang sering dilupakan. Ada kajian hadir, ada majlis zikir hadir, ada tabligh akbar hadir, ada itikaf berjamaah di Masjid Istiqlal hadir, ada orang yang melecehkan agama, menistakan agama, merusak Quran, menggambar kartunnya Nabi Muhammad, tersinggung, demo hadir nggak? Hadir. Tapi yang wajib sholat 5 waktu, kenapa tidak? Why? Kenapa? Padahal yang wajib secara pribadi itu fardunya nggak bisa ditinggal, ya sholat 5 waktu. Bela timnas, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Timnas main, mangkat di subuh kene. Ke stadion Gelora Bung Karno. Ya, kan berangkat ke stadion. Waya lohor nyampe, naik kereta, capek, ngopi, minum. Lohor, kosor. Kenapa? Sedang membela tanah air. Asar, isukan gaya kene asar. Sing teka bagian tribun. Masuk, tiket sudah beli. Sabaraha? 500.000, 300.000. Itu yang urusannya urusan, ya tadi, betul ada hubul watonnya, cinta tanah air itu ya sunnah. Karena Rasul juga cinta tanah air. Rasulullah lahirnya di Arab, sangat cinta tanah Arab. Saya lahirnya di Sunda, sangat cinta di tanah Pasundan. Sunnah, bosan sunnah, dan Rasul cinta tanah air. Lamun Rasul lahir di Bandung, pasti cinta tanah Bandung. Nyariosna ge meureun Sundaan kanjeng Nabi ge. Apunten ya Rasul. Kalau Rasul ada di Indonesia nih, berarti ya cinta tanah airnya di Indonesia. Jadi sunnah itu esensinya. Nah sekarang, ketika untuk tiket bisa 300.000, 500.000, 1 juta, VVIP, maulid mah 30.000, 30.000, 100.000. Ya, ini kalau kita fair-fairan nimbang gitu, maksudnya nimbang. Nimbang, katanya kita cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta timnas, cinta. Kaosnya 80.000, shalnya 100.000, sepatunya timnas, jam tangannya biar sama kayak kapten timnas, jam tangannya, cincinnya, istrinya biar sama, cari yang cantik-cantik. Rombongan, wah macam-macam lah pokoknya mah. Ya bagus. Tetapi di akhir zaman Rasul sudah ingatkan akan ada banyak orang manusia yang lupa kepada kewajibannya, lalai mengedepankan sesuatu yang fadilah, tetapi lupa kepada yang pokok. Sholat 5 waktu mah pokok. Tapi kalau ada itikaf 10 Ramadan, bilangnya apa? Mau nunggu Lailatul Qadar. Coba cek Lailatul Qadar itu salah ya. Lailatul Qadarnya aja bingung. Giliran yang puasa Ramadan wajib enggak, giliran puasa mati geni 3 hari 3 malam kuat. 30 poe unggal maghrib buka berijeng lontong segala aja enggak kuat. Mati geni kan air putih doang kadang-kadang. Kenapa? Keur aya kahayang. Eta teh kahayang saha? Kahayang sorangan ai salat parentah saha? Parentah Allah, kahayang Allah. Puasa Ramadan juga kahayang Allah, parentah Allah. Kenapa yang itu tidak diprioritaskan? Cak urang tudang eta. Yang paling penting tuh cari uang. Setelah dapat cari uang, suami si istri beli apa dulu yang pokok? Beas. Yang penting mah aya beas, beras. Andai nggak ada bahan masakan buat nyayur dan lain sebagainya, meser bakso beli bakso pentol 5.000, dikuah jeung sangu cukup 30.000. Ku sabab pengen, akhirnya benar makan bakso pentol tapi di Kemang lantai 2. Akhirnya bakso pentol yang harusnya 5.000 jadi 500.000. Kopi saset 3.000 lamun di warteg ku sabab palai di kedai Tokyo jadi 100.000. Eta teh ngagugu kahayang. Padahal kopi nama sami. Nah, ya itulah kehidupan. Memang indah. Enggak apa-apa, boleh. Nu penting mah nu pokok jangan ditinggal tadi. Nonton timnas berjamaah sholat. Ada juga banyak yang begitu kan. Doa bersama supaya timnas menang. Bagus. Nah giliran nu henteu na teh ya mungkin lupa atau mungkin tadi kadang-kadang lalai. Boleh senang. Saya juga senang bola. Nah jadi maksudnya ketika dalam fadilah ini ada kewajiban yang pokok, maka yang mana didahulukan? Kewajiban yang pokok. Soal nanti tempenya mau diorek, mau digoreng biasa, mau disayur, disemur, ditumis,
nggak usah jadi persoalan. Nu penting mah ada nasinya dulu. Untuk orang-orang kita mah ada kudu aya sangu. Sebab dari dulu kenalnya sangu dina jero pojitna teh urang nah gitu. Walaupun nggak pakai nasi ya hidup tetap. Cuman ya tadi kita sudah biasanya nasi. Nah sekarang apa yang dimaksud fadilah? Mazada ala qadri hajati. Suatu tambahan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Fadilah ini keutamaan tapi dasarnya adalah kebutuhan. Standar motor dari dealer itu begini standarnya. Spionnya gini, warnanya gini. Nah karena pengen dirubah sama Ogi. Motor tuh. Di apa namanya? Di apa kalau motor tuh? Dimodif. Nggak apa-apa boleh. Tapi yang pokoknya jangan dibuang. Spionnya ganti boleh, joknya ganti boleh. Yang penting jangan rusak yang intinya. Yaitu apanya? Mesinnya. Itu. Jadi ibadah apa saja nih banyak pilihan. Tapi yang pokok jangan lupa. Adalah keutamaan tambahan tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Butuh nggak nih? Kalau butuh jadi deal. Kalau butuh. Tapi nggak wajib. Enggak. Tapi butuh. Silakan. Muwafiqatul lil kitab. Muwafiqatan lil kitab wa sunnah. Apa koridor bingkainya, batasannya, relnya supaya fadilah ini dicari supaya dapat keutamaan tetapi berdasarkan kebutuhan adalah jangan lepas dari bingkai namanya Quran dan Sunnah. Sesuai enggak? Saya pengen Pak, tapi sesuai enggak dengan Quran dan Sunnah? Sesuai enggak dengan apa yang diatur di dalam Islam? Ternyata enggak sesuai, tapi senang saya Pak, tapi enggak sesuai, enggak boleh. Berarti kesenangan itu kita tunda saja. Kenapa? Jangan-jangan tadi hawa nafsu itu menjadi pengendali kenapa orang jadi mengikuti keinginannya. Padahal jelas-jelas tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan aturan agama. Nah jadi fadilah ini bukan menomorduakan, tapi harus bijak. Bahwa kewajiban orang itu sholat, clear. Wajib 5 waktu sholat. Persoalan ada berjamaah, ada di rumah, ada di kantor, di lapangan, di parkiran, di pinggir tol, pakai sorban gak pakai sorban, ada yang pakai peci yang pakai lepis, ada yang pakai mukenanya hitam, ada yang mukenanya putih, pink. Nu penting mah jangan sampai melanggar aturan syariat. Batasan-batasan aurat tertutup sudah. Jadi nggak usah ribut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah fadilah-fadilah itu adalah keutamaan, tetapi disandarkan kepada kebutuhan. Emang apa perlunya kalau mukena itu harus berwarna-warni? Ya biar gimana? Coba kira-kira. Mukena tuh biasanya warnanya apa? Putih. Maksud filosofinya mengingatkan kematian supaya ingat ai make eta teh pan bodas gitunya. Tapi cenah jiga pocong. Dari dulu juga mukena putih. Gak ada yang bilang pocong. Sekarang aja dibilang pocong karena apa? Dibikin konten sholat rukuna kaharep nuju ka tukang. Ya coba. Tahu kan nih seneng balik gitu sholat dimain main kenapa demi konten teh kewajiban tak fadilah itu ya fadilah kalau emang menghasilkan dari situ selama bukan maksiat atau bikin konten tapi jangan yang melanggar aturan. Boleh nggak makan pedas? Boleh, tapi Indomie 1 cabenya 2 kilo, nu penting mah banyak yang subscribe, nyiksa. Gaji YouTube dapat tapi dioperasi. Jadi orangnya meninggal juga akunnya diambil diambil orang. Iya benar, sekarang trennya zamannya boleh tetapi harus sesuai dengan Quran dan Sunnah, tetapi disandarkan kepada aspeknya tuh butuh apa tidak. Nggak butuh ya sudah jangan. Kan kalau kita nimbang gitu ya, nimbang ada prioritas, selalu ada prioritas. Selalu ada pilihan. Dan pilihan itu pasti ada yang baik dan ada yang terbaik. Boleh nggak? Misalnya boleh nggak nih? Saya kalau nyumbang acara buat Idul Adha deh besok. Idul Adha nih. Boleh nggak kalau saya nyumbangnya aqua aja 2 dus? Buat yang ini, yang kurban motong besok. Boleh nggak? Boleh. Ternyata masih ada lebihan uangnya 50.000. Kang boleh nggak beliin kopi? Ya itu tambahin aja udah. Aqua 2 dus sama kopi 2 renceng. Udah angges. Selalu ada pilihan. Saya nggak punya uang buat nambah-nambahin, tenaga malah siap lah, motongan daging, ya udah apa aja, selalu ada pilihan.
Ada fadilah, ada kewajiban. Yang kewajiban tadi tetap diutamakan. Wa kullu ilmin utawi tiap-tiap ilmu la yuafiqu ora setidak selamanya. La yuafiqu ora nohoni alkitab ing kitab lan sunnah wa ma huwa lan utawi wa malan sesuatu huwa ya ikima mustafadun amri berfaedah min huma daripada Quran dan sunnah au muayyanin atawa tertentu ala fahmihi ma ing atase memahami ing Quran dan sunnah, kitab dan sunnah. Amustanadin atawa dari sandaran ilaihi ma maring Quran dan sunnah kainan menjadi ada. Maka nafahuwa radhilah walaisa bifadilatin, tidak termasuk fadilah. Yazdadul insan nambah-nambah sapa insan manusia bihawanan karena menyepelekan warodilatan lan merendahkan fit dunya ing dalam dunia wal akhirat lan dalam akhirat. Kemudian selanjutnya membahas tentang harus ada kesesuaian antara apa tadi? Fadilah, ilmu, dan tidak setiap ilmu hukumnya wajib dipelajari. Sudah dibahas di kitab apa itu? Di Ihya di awal-awal kan? Ada ilmu-ilmu yang wajib dipelajari, ada yang hukumnya wajibnya fardunya ain, setiap orang harus, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada juga yang haram dipelajari. Menimbang apa? Maslahat dan mafsadat. Manfaatnya apa kalau saya belajar tentang ilmu sulap misalnya? Ya banyak manfaatnya, tapi saya kan nggak pernah pentas sulap. Ya sekali-kali itu hiburan. Enggak, yang lain aja hiburan. Sulap. Ya kan? Ada kan ilmu sulap? Boleh nggak dipelajari? Boleh. Main bola. Kita senang main bola nih, masuk sekolah bola, masuk PSS, Persatuan Sepak Bola apa gitu, daftar jadi latihan. Boleh. Dengan catatan tadi yang pokok jangan tinggal. Terus kemudian menimbang maslahat manfaat, maslahat madorot, mafsadat. Kebaikan manfaatnya untuk apa, kebaikannya untuk apa, ada nggak? Kalau ada ditimbang, mana yang prioritas? Nah saya senangnya apa? Ngaji, baca kitab, deres, misalnya mutolaah, diskusi ilmiah tentang agama. Itu pilihan saya, boleh nggak? Kang saya mah mau ngobrol sama Akang tuh tentang organisasi. Nah kebetulan saya juga dulu aktif di organisasi. Ya sudah, ada nggak manfaatnya? Ada, kalau ada pelajari. Kalau nggak ada, nggak usah. Kenapa? Ilmu itu semuanya dari Allah. Sumbernya juga Quran ya dari Allah. Tapi ada yang kemudian boleh, ada yang tidak. Prioritas harus wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang malah makruh kalau dipelajari. Kenapa? Dampaknya, maslahatnya apa? Sekedar hobi ya silahkan kalau sekedar hobi. Tapi jangan semua harus dijejehkan, ditekuni benar-benar. Soal burung, senang kan? Anda senang sama burung. Tidak usah juga filosofi burung dipelajari, dibaca. Ya, tapi kalau untuk tafakur boleh. Jenis-jenis burung yang ada di dunia dihafalkan ku anas. Hiji anis, dua anu. Apalagi, saya bilang anu tuh karena nggak tahu, bukan anu. Anis, dua burung jalak, terus burung kutilang, burung apa, jenis bunyi-bunyinya dipelajari, makanannya, bahannya. Enggak usah, karena Anas bukan pakar di bidang burung, dia hobi. Miara ikut lomba. Bang Holik senang apa? Wayang golek atau nyian tina awi gitu tak. Kan ayah gendangna Bang Ferry kan itu. So kedua anan latihan gitu. Eta teh saha anu bade ngahibur tah ti mimiti kitu enggak diajar alok heula gitu. Tinggal geblek surat gitu. Apa senangnya coba dipelajari, tapi sekedar aja, sekedar. Nah maka tadi prioritasnya itu apa? Diukur daripada dasarnya nih, butuh apa enggak. Tapi kalau untuk kebutuhan yang nggak bisa pakai alat gerinda, ya kan? Dulu pakainya gara gaji kan Mang. Dan karena orang butuh, karena saya tukang nih supaya cepat. Tapi saya nggak pernah bisa belajar tutorial bagaimana cara menggunakan gerinda, bagaimana ngebor, bagaimana pelajari. Kenapa? Sampai harus beli. Nggak apa-apa. Kenapa? Butuh. Supaya profesional kerjanya. Ini zaman modern. Jika ada orang tukang kemudian ditawarin sama yang punya proyek, ini Pak alatnya yang modern, pakai ini. Nah, saya kan orang manual aja, klasik. Lama Pak, nggak apa-apa ngeraya. Atau kan biayanya bengkak. Bengkak biayanya. Oh, keragaji kebo itu dah tangkal pohon, ragaji, pakai ragaji biasa. Gerak. Seharian belum tentu satu bisa tumbang. Pakai ragaji mesin ngeng. Sejam 2. Yang harus orang bayarnya sehari itu jadi seminggu gara-gara tadi maksakan lebih afdol pakai manual, katanya gitu lebih afdol.
Ya, ini kan sudah modern. Nah, gitu. Jadi semua pertimbangan-pertimbangan itu ada. Harus ditimbang, disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Dan apa yang diambil adalah faidahnya. Ada apa faidahnya di dalamnya itu? Hawanan warodilatan, tetapi setelah tahu semua itu jangan kemudian menjadi menganggap enteng, menganggap sepele. Jadi belajar ilmu agama setelah paham itu bukan untuk kemudian menganggap sepele syariat agama ibadah. Justru supaya tahu selahnya. Karena apa? Situasi dan kondisi ini kan berkembang. Jangan kemudian kekeh petekeh dengan tradisi atau dengan keadaan apa ya di masa lalu misalnya. Sekarang dengan teknologi. Enggak Pak, saya enggak pakai speaker. Karena bid'ah, dulu Rasul juga nggak pakai speaker. Susah nih, ini maksudnya ngikutin perkembangan zaman. Yang diambil apa? Tadi maslahatnya. Ada nggak manfaatnya dengan pengeras suara? Dulu mah azan nggak pakai pengeras suara Pak, banyak yang datang. Sekarang mah pakai pengeras suara malah berkurang. Kenapa? Apa kurang kencang itu speakernya? Gitu. Makanya bukan itu yang masalah tuh, bukan. Yang bikin orang tergerak tuh bukan, tapi siraman rohani. Harus banyak mendengar, harus banyak dengar, harus banyak ngaji biar paham. Kalau sudah paham, tergerak sendiri, nggak usah disupikir teriak-teriak gitu. Tapi karena memang syariat itu ya memang rupa-rupa. Yang penting tadi ukurannya ada, batasannya ada, jangan sampai menabrak-nabrak. Maslahatnya tidak hanya dunia tapi juga berdampak pada akhir.